Sebelum kita masuk ke cerita bisnis, boleh dikenalkan dulu dengan Bapak siapa dan sejak kapan mulai mengelola usaha kos ini? Terima kasih. Izin saya mengenalkan diri ya. Nama saya Junaidi. Lalu saat ini saya bertempat tinggal di Bakungan, Udo Martan dengan Plas Sleman. Saya bekerja di Amikom. Terus yang latar belakangnya ya. Yang latar belakangnya terkait dengan bisnis ini atau kontrakan ini ya berawal dari tempat bekerja saya di Amikom, melihat peluangnya itu kok bagus itu loh. Apalagi banyak mahasiswa itu tanya kepada kami, di mana ada kos Pak, di mana ada kos Pak. Akhirnya itu juga menjadi motivasi saya supaya saya membayangkan itu sangat pokoknya itu suatu hal yang menurut saya itu omset gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk membangun itu. Pernahkah Bapak menganalisis kekuatan, keuntungan, kelemahan dan tantangan dari usaha kos tersebut sendiri? Kalau menganalisa itu ya, tidak sih sebetulnya, tidak. Ya, intinya saya cuma ya boleh bilang nekat aja gitu ya, nekat aja. Tapi berpengalaman dari apa yang saya dapatkan juga ya, itu menjadi tantangan juga sih terkait dengan mengelola kos ini ya, karena emang pesaingnya banyak sekali ya. Tentunya kita ya, saya sendiri melihat ini sesuatu yang boleh dibilang ya saya jalankan aja dengan apa adanya. Saat pertama kali memulai, apa tantangan terberat dan bagaimana cara Bapak menyiasatinya? Tantangan terberat ya pertama modal ya. Kita punya modal, tempat, saya nggak punya tempat dan nggak punya modal. Tapi dengan nekat, niat, tentunya nekat yang tetap udah perhitungan ya, tidak asal nekat tapi ada perhitungan. Saya beranikan diri ya, saya sebagai pegawai karyawan di Amikom, saya melakukan ya istilahnya pinjaman lunak gitu ya di koperasi kami, sehingga ya dengan upaya itu saya bisa benar-benar bisa wujudkan gitu loh. Sehingga ya itulah tantangan saya pertama, modal dan tempat, karena saya harus beli semuanya itu. Dalam mengelola kos setiap bulan, bagaimana Bapak menjaga agar biaya tetap efisien, tetap memberikan kenyamanan bagi penyewa? Kalau saya sendiri yang pertama ya menjaga kenyamanan ya untuk teman-teman itu ya, boleh dibilang kalau saya kenyamanan untuk mereka ya pertama ya keamanan lah ya, keamanan. Saya usahakan semaksimal mungkin tidak ada kejadian hal yang bersifat merugikan. Yang kedua ya selalu menjaga hubungan komunikasi dengan anak-anak kos ya, sehingga berharap dengan jalinan komunikasi itu mampu untuk mempereratkan hubungan kita, karena saya menganggap anak-anak kos saya itu bukan orang lain tapi bagian keluarga dari saya. Sehingga ya dengan seperti itu, saat ada peluang, saat ada rezeki, saya pun berbagi dengan mereka juga. Dan yang lain juga, saya juga tidak pernah ngoyak-ngoyak atau mengejar untuk bayar gitu. Saya berikan untuk teman-teman itu ya semampunya, gitu sih. Oke, kemudian selanjutnya strategi apa yang Bapak gunakan agar kamar kos ini tetap terisi? Apalagi di tengah persaingan yang sangat ketat seperti ini kan Pak. Tentunya kayak apakah Bapak memakai sosial media untuk promosi kosnya? Kalau pakai itu ya kita mencoba, saya masuk juga di IG ya. Tapi walaupun tidak terlalu ini ya, tapi saya lebih kepada face to face ya. Saya lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena dengan seperti itu saya lebih bisa mengenal teman-teman di sana, apalagi di Amikom ya. Banyak sekali orang-orang yang menanyakan itu, sehingga ya kita berpikir tanpa media sosial berjalan, walaupun saya juga menyuguhkan di situ ya. Apa rencana jangka panjang Bapak untuk usaha kos ini? Ya kalau bisa melihat saat ini itu peluangnya yang luar biasa ya, apalagi di sini yaitu pengennya ya memperluas lagi, menambah lagi. Nah itu juga menjadi harapan saya. Tentunya ya saat ini kami masih mengumpulkan yang harus ini untuk mewujudkan tersebut.